Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sampai pada materi studi Al-Quran yang kelima, yaitu membahas surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31 tentang bagaimana cara kita menjaga pandangan kita maupun menjaga pergaulan kita. Kita baca dulu ayat Al-Qur'annya, yaitu surat An-Nur ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita baca artinya. Surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Yang ayat 31, An-Nur 31, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, itu tadi artinya surat An-Nur ayat 30 31. Sekarang kita bahas asbabun nuzulnya, sebab turun ayat dari surat An-Nur 30 bahwa Rasulullah itu punya saudara sepupu namanya Al-Fadl bin Abbas. Tatkala haji, Abu Fadl ini melihat pada wanita lama sekali, ya, karena mungkin cantik gitu ya, memandang lama. Nah, Rasulullah tahu ini, kemudian muka sepupunya dipalingkan. Nah, Al-Fadl ini protes, kenapa ya Rasulullah kok kamu palingkan mukaku?
Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, saya ketika melihat seorang pemuda dan pemudi, maka saya tidak merasa aman akan gangguan setan terhadap mereka. Jadi Rasulullah itu menjaga saudara sepupunya agar jangan sampai memandang pada wanita ketika haji terlalu berlebihan. Ya, ini konteksnya mungkin waktu tawaf ini karena mukanya kan terbuka. Jadi waktu tawaf itu memang muka itu harus terbuka. Kemudian asbabun nuzul yang kedua adalah hadis melalui Muqatil diceritakan bahwa Asma binti Marsad ini punya kebun kurma. Nah, wajar ketika teman-temannya sesama muslimah itu bermain-main di sana, ya, mungkin sambil memetik buah kurma dari pohonnya. Ya. Nah, mereka itu pakaiannya belum sempurna, ya, jadi memakai kain sarung tapi kakinya masih kelihatan. Terus kemudian dadanya masih kelihatan menyembul, berkerudung tapi rambut mereka masih kelihatan. Nah, melihat hal ini Asma berkata, alangkah buruknya pemandangan ini. Ya, jadi dari konteks ini kita dapat mengatakan bahwa jilbab itu adalah turun ketika masa Nabi, dan jilbab itu bukan tradisinya orang Arab seperti dikatakan oleh orang-orang orientalis atau para muslim modernis. Jadi bukan tradisi Arab, tapi adalah tradisi yang memang diciptakan oleh Islam. Nyatanya ketika belum turun ayat An-Nur 31, wanita muslimah itu pakaiannya belum benar. Nah, kalau sudah benar, kenapa mereka harus ditegur gitu dengan turunnya ayat An-Nur 31 ketika pakaian mereka belum benar. Jadi sekali lagi bahwa jilbab itu bukan tradisi orang Arab. Tapi jilbab itu adalah tradisi wajib yang diperintahkan oleh Allah melalui ayatnya baik surat Al-Ahzab 59 maupun surat An-Nur ayat 31. Terus kemudian yang asbabun nuzul surat An-Nur ayat 31 ada seorang wanita memakai gelang kaki terbuat dari perak, kemudian ditaruh di kakinya, kemudian dia lewat sekumpulan laki-laki untuk memukul-mukul kakinya mencari perhatian. Nah, ini satu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Jadi wanita itu memang fitrahnya itu caper, cari perhatian. Ya, dia ketika lewat di hadapan laki-laki cari perhatian dengan memukul-mukulkan kakinya supaya gelangnya terdengar. Nah, ini tidak boleh nih, ya, tidak boleh. Nah, itu asbabun nuzulnya. Nah, kemudian dari ayat tersebut maka Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ya, dalam Al-Umnya mengatakan, jadi Imam Syafi'i ya mengatakan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Beda lagi dengan Syafi'iyah. Syafi'iyah itu pengikut Imam Syafi'i ya, mengatakan seluruh tubuh kecuali dua telapak tangan dan muka. Jadi bedakan antara pendapat Imam Syafi'i sebagai pendiri mazhab Syafi'iyah dan pengikut Syafi'iyah. Ya, jadi ulama-ulama setelah beliau ya, yang mengikuti Imam Syafi'i, jadi biasa khilafiyah seperti ini. Ya. Nah, sehingga wanita itu harus menutup seluruh tubuhnya dan boleh membuka tatkala menjadi saksi di persidangan. Ya. Ketika belajar mengajar, misalnya belajar Al-Quran, ilmu tajwid yang memang butuh dilihat ini mulutnya bagaimana. Apakah dia mengucapkan ha, mengucapkan kho, mengucapkan ha. Ya, apakah sudah benar? Ini memang satu kebutuhan. Boleh dibuka. Ya. Kemudian jual beli, muamalah yang lain. Ya. Misalnya seorang wanita bercadar, pergi ke rental mobil, sewa mobil. Nah, ini Anda misalnya sebagai pemiliknya, ya, boleh melihat KTP-nya kemudian dicocokkan dengan wajah. Buka, tolong buka Mbak. Ininya, wajahnya biar ini bener nggak? Ya, yang minjem ini jangan-jangan nanti mobil saya dipinjam untuk digunakan hal yang tidak baik. Nah, ini boleh. Nah, kemudian ketika khitbah atau lamaran, jadi seorang laki-laki yang mengkhitbah
ta'aruf, lamaran dengan wanita muslimah, maka walaupun dia berpendapat bahwa aurat laki itu seluruh tubuhnya, maka dia boleh membuka mukanya. Nah, sekarang arti zina itu apa? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah wanita itu menampakkan perhiasannya, anggota tubuhnya, kecuali yang biasa nampak. Zina itu bisa diartikan organ tubuh wanita. Jadi wanita itu dilarang membuka anggota tubuhnya kecuali hanya kedua telapak tangan dan muka. Juga perhiasannya, maksudnya apa? Perhiasan yang kalau itu dipamerkan, maka anggota tubuh yang terlarang itu terlihat. Ya. Misalnya kalung dipakai di leher. Nah, ketika kalungnya diperlihatkan kan lehernya kelihatan. Ini tidak boleh. Ya. Misalnya gelang kakinya, ketika diperlihatkan kan kakinya terlihat. Ya. Tetapi ketika dia memakai cincin, terus kemudian cincin terlihat, ini kan biasa terlihat. Ya, tidak masalah. Ya. Anteng-anteng diperlihatkan, itu jelas tidak boleh. Ya, karena ini nanti telinganya kelihatan. Ya. Kemudian sebenarnya An-Nur 31 itu adalah ada perintah yang sangat tegas sekali. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang mukmin laki-laki menjaga pandangannya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada wanita muslimah agar menjaga pandangannya. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga pandangan? Yang kita hidup sehari-hari yang sering bertemu bercampur antara laki-laki perempuan, entah itu di jalan, ya, di kehidupan masyarakat, di dunia kampus, dunia sekolah kan sering. Nah, pandangan pertama dimaafkan karena ketiada kesengajaan. Jadi pandangan yang biasa saja, yang tidak dipenuhi dengan rasa nafsu, birahi, tidak masalah. Tetapi untuk pandangan selanjutnya dipalingkan karena ada unsur nafsunya. Jadi ini perbedaan sebabnya bukan masalah lamanya waktu, detiknya, tapi karena pandangan itu ada nafsunya atau tidak. Ini yang bisa mengirakan kita sendiri, ya. Jadi ketika memandang wanita biasa, ya, terus kemudian ketika ada unsur nafsunya, rasa senang, kita palingkan, ya, kita palingkan. Itu cara menjaga pandangan. Nah, kemudian zina itu ada bermacam-macam, ya. Jadi kalau kita baca kitab-kitab fikih itu, ya, macam Sulam Taufik, kemudian kitab tasawuf, Al-Hikam, ya, ini zina itu macam-macam. Ada kalanya zina itu majasi, kiasan. Jadi betul-betul bukan zina. Betul-betul bukan hakikat zina, tapi majazi, ya, majazi. Pertama adalah zina mata, ya. Memandang wanita, ya, orang lain yang dengan dipenuhi rasa nafsu, itu zina. Ya. Telinga mendengarkan hal-hal berbicara yang berbau porno, itu zina. Zinanya telinga. Lidah juga demikian, berbicara hal yang porno itu zina. Tangan, ya mohon maaf anak-anak muda itu yang kadang-kadang pacaran, ya, entah itu di tempat wisata atau di tempat-tempat sepi, ya, itu tangannya pegangan, ini zina ini, ya. Kaki, ya, malam minggu waktunya apel, nah kakinya ini, langkah-langkah kakinya ini dihitung zina. Hati, ya, sudah punya istri, ya, sudah punya suami, tapi menginginkan berhubungan suami istri dengan wanita lain, ini juga zinanya hati. Nah, sekarang zina hakiki yang betul-betul zina adalah ilajul dzakari fil farji, masuknya kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan. Ini adalah betul-betul zina. Hati-hati, ya. Ini dosa besar, ya. Bagaimana kalau yang zina majasi, ya? Kalau dosanya tidak sebesar zina yang hakiki, ya, zina yang dosa besar, tapi kan kalau lama-lama ditumpuk-tumpuk kan bisa menjadi besar. Sehingga kalau bisa, ya memang sulit, ya, sulit, kita harus betul-betul menghindarinya. Nah, kemudian ada beberapa orang yang termasuk mahram, ya, keluarga dekat, atau orang-orang yang bukan mahram, bukan keluarga dekat, tapi bukan keluarga dekat, tapi boleh melihat sebagian aurat wanita, mungkin bisa membuka
kerudungnya. Jangan, tidak semuanya. Yang pertama suami. Bahkan suami pun boleh melihat seluruh tubuh wanita. Ayahnya, bapak mertua, anak tiri, saudara laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, sesama wanita. Ya, budak sekarang sudah tidak ada. Pelayan yang sudah tidak bersahwat tua sekali dan anak-anak yang masih belum cukup umur, anak-anak balita, anak-anak di bawah 5 tahun yang memang belum memiliki nafsu terhadap wanita. Ya. Mungkin itu materi kita, kesimpulannya adalah bahwa kita diperintahkan dalam surat An-Nur ayat 30-31 ini untuk menjaga pandangan. Yang pertama itu, agar jangan sampai mata kita jatuh pada pandangan-pandangan yang bernilai zina. Ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga pergaulan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam perzinahan, baik itu yang muhson, ya, berselingkuh dengan suami atau istri orang lain, atau ghairu muhson, ya, adalah zina yang dilakukan oleh perawan dan bujang yang belum pernah mengalami pernikahan. Kita akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.